Dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti sering mendengar kata suhu kan? Pernahkah kalian bertanya-tanya, pada suhu berapakah air mendidih? Pada suhu berapakah air membeku? Pada suhu berapakah orang dapat dikatakan demam? Apa sih sebenarnya suhu itu? Lalu, bagaimanakah mengetahui suhu benda? Nah, dari pembelajaran kali ini, nantinya kita akan bisa menjelaskan definisi suhu, menjelaskan berbagai jenis termometer beserta fungsinya. Setiap orang pasti sudah pernah mengalami demam kan? Kamu pasti juga pernah mengalaminya. Nah, biasanya untuk memastikan kalian demam atau tidak, ibu atau ayah kalian biasanya akan meletakkan tangannya di dahi kalian, bukan? Sebenarnya, untuk apa sih ibu kita meletakkan tangannya di dahi kita? Ya, betul sekali. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui panas atau dinginnya tubuh kita. Nah, tahukah kamu, ternyata tingkat atau derajat panas suatu benda itu disebut dengan suhu. Benda yang panas memiliki derajat panas yang lebih tinggi daripada benda yang dingin. Meletakkan tangan pada suatu benda merupakan salah satu cara untuk mengetahui suhu benda tersebut. Tangan merupakan salah satu indera perasa. Tangan dapat merasakan panas atau dinginnya suatu benda. Namun, apakah indera tersebut merupakan pengukur panas atau dingin yang handal? Untuk mengetahuinya, mari kita lakukan percobaan berikut. Sebelum lanjut, pastikan kamu sudah mendownload lembar kerja pada link berikut. Oke, kita lanjut. Langkah pertama, siapkan 3 buah ember atau wadah yang masing-masing diisi dengan air hangat, air biasa, dan air es. Lalu, letakkan ketiga ember tersebut di atas lantai atau meja. Setelah itu, celupkan tangan kananmu di ember berisi air hangat dan tangan kirimu di ember yang berisi air es. Rasakan tingkat panas air itu pada tanganmu. Setelah beberapa saat, segera celupkan kedua tanganmu ke dalam ember yang berisi air biasa. Lalu, rasakan tingkat panas air itu pada kedua tanganmu. Dari percobaan tersebut, bagaimana hasil penginderaan terhadap air biasa oleh tangan kanan dan tangan kirimu? Jika untuk benda yang sama, ternyata tingkat panas yang dirasakan berbeda antara tangan kanan dan tangan kirimu. Apakah indera perasa merupakan pengukur suhu yang handal? Dari hasil penyelidikanmu menunjukkan bahwa indera perasa memang dapat merasakan tingkat panas benda. Akan tetapi, indera perasa bukan pengukur tingkat panas yang handal, karena benda yang tingkat panasnya sama dirasakan berbeda oleh tangan kanan dan kirimu. Jadi, suhu benda yang diukur dengan indera perasa menghasilkan ukuran suhu yang kualitatif yang tidak dapat dipakai sebagai acuan. Suhu haruslah diukur secara kuantitatif dengan alat ukur suhu yang disebut termometer. Nah, ketika kamu sakit demam dan pergi ke unit kesehatan untuk memeriksakan diri, dokter akan mengukur suhu badanmu menggunakan termometer. Termometer apakah yang digunakan dokter tersebut? Apakah sama dengan termometer yang digunakan untuk mengukur suhu air yang sedang dipanaskan? Jawabannya pasti berbeda ya. Nah,
Berdasarkan fungsinya, terdapat berbagai jenis termometer yang sering digunakan, di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, termometer zat cair. Secara umum, benda-benda di alam akan memuai atau ukurannya bertambah besar jika suhunya naik. Fakta ini dimanfaatkan untuk membuat termometer dari zat cair. Perhatikan simulasi berikut. Ini adalah termometer yang diisi zat cair. Cairan terletak pada tabung kapiler dari kaca yang memiliki bagian penyimpan atau reservoir labu. Ketika suhunya meningkat, permukaan zat cair akan naik. Begitu juga sebaliknya. Jika suhunya turun atau rendah, maka permukaan zat cair akan turun. Nah, pada umumnya zat cair yang digunakan untuk mengisi termometer adalah air raksa dan alkohol jenis tertentu. Baik raksa maupun alkohol memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Raksa memiliki keistimewaan, yaitu warnanya mengkilat dan cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Namun, raksa sangat beracun, sehingga berbahaya jika termometernya pecah. Sedangkan untuk alkohol biasanya diberi tambahan pewarna biru atau merah untuk memudahkan dalam membedakan suhunya jika sedang naik atau turun. Alkohol tidak seberbahaya raksa dan mudah menguap, sehingga lebih aman digunakan sebagai pengisi termometer. Nah, adapun contoh termometer yang menggunakan zat cair sebagai isi dari termometer yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah termometer laboratorium. Bentuknya panjang dengan skala dari -10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius menggunakan raksa atau alkohol. Termometer jenis ini biasanya untuk mengukur suhu pada penelitian, percobaan, ataupun suhu pada pengukuran ilmiah lainnya. Contohnya, mengukur suhu air atau zat cair. Kedua adalah termometer suhu badan. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. Skala yang ditulis antara 35 derajat Celcius dan 42 derajat Celcius. Pipa di bagian bawah dekat labu dibuat sempit sehingga pengukuran lebih teliti akibat raksa tidak segera turun ke labu atau reservoir. Jenis termometer yang kedua adalah termometer bimetal. Untuk lebih jelas, perhatikan dua logam yang jenisnya berbeda dan diletakkan menjadi satu. Jika suhunya berubah, bimetal akan melengkung. Mengapa? Karena logam yang satu memuai lebih panjang dibanding yang lain. Hal ini dimanfaatkan untuk membuat termometer. Pada termometer, keping bimetal dapat difungsikan sebagai petunjuk arah karena jika kepingan menerima rangsangan berupa suhu, maka keping akan langsung melengkung karena pemuaian panjang pada logam. Jenis termometer yang ketiga yaitu termometer kristal cair. Termometer kristal cair atau juga disebut termometer kening atau forehead thermometer adalah salah satu hasil kemajuan teknologi dalam pengukuran suhu badan manusia. Terlihat menarik karena hanya berupa lembaran yang ditempelkan di kening orang yang akan diukur suhu badannya. Termometer kristal cair menggunakan zat kristal cair yang bersifat cair dan padat sebagai indikator suhu. Selain itu, termometer ini dapat berubah warna akibat faktor suhu, tekanan, aliran listrik, medan magnet, dan persentuhan bahan kimia. Apabila termometer ditempelkan pada kening orang yang diukur suhu tubuhnya
salah satu kolom berubah warna dan artinya suhu tubuh orang tersebut sama seperti angka yang tertera pada kolom. Termometer ini sangat praktis, aman, dan cepat sehingga banyak digunakan oleh para medis. Selain mengatur suhu badan, terdapat juga termometer kristal cair yang mengukur suhu ruangan, suhu air mandi bayi, suhu hewan reptil, dan suhu lemari es. Jenis termometer yang terakhir yaitu termometer inframerah. Belakangan ini, semenjak munculnya penyakit COVID-19, kita pasti selalu melihat orang yang diukur suhu badannya. Bahkan, mungkin kita sendiri sudah pernah diukur suhu badan kita menggunakan alat seperti ini. Nah, alat ini disebut dengan termometer inframerah. Termometer ini juga kadang disebut sebagai termometer laser karena menggunakan laser untuk membantu mengarahkan termometer, serta termometer non-kontak atau termometer pistol untuk menggambarkan kemampuan termometer ini dalam mengukur suhu dari jarak jauh, sehingga memungkinkan kita dapat mengukur suhu seseorang tanpa menyentuh orang tersebut. Nah, dari pembelajaran kali ini, kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, suhu adalah tingkat atau derajat panas suatu benda. Suhu diukur menggunakan termometer. Yang kedua, jenis-jenis termometer yaitu pertama, termometer zat cair yang terdiri atas termometer laboratorium dan termometer suhu badan. Yang kedua, yaitu termometer bimetal. Yang ketiga adalah termometer kristal cair dan yang keempat adalah termometer inframerah.